الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh guru kami Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu taala, dan insyaallah kita akan masuk ke fasal baru yaitu Al-Faslul Khamisu, fasal yang kelima. Al-ismu bin nadhari ila taghyirihi, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ya, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ini yang akan kita bahas insyaallah malam hari ini. Tayyib, tafadhal. Silakan dibaca Pak Bayu. Ya Ustaz. Pasal kelima, isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau takhyirnya terbagi menjadi dua, mu'rab, mabni. A. Isim mu'rab, isim yang berubah harokat akhirnya. Misalnya, qoma zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, muhammadun tilmidun, inna muhammadan qadimun, inda muhammadin ta'amun. Tayyib. Tayyib, ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal kelima ini akan mengkaji tentang perubahan harokat akhir sebuah kata. Ya, kata atau isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Dalam istilahnya ditinjau dari taghyirnya atau perubahan harokat akhirnya, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan mu'rab, yang kedua dikenal dengan mabni. Apa itu mu'rab? Maka dijelaskan oleh muallif di sini, isim yang berubah harokat akhirnya. Jadi mu'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah isim yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ya. Jadi satu kata itu harokat akhirnya bisa berubah-ubah karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuatnya berubah. Sebagai contoh misalnya, dalam contoh di sini qoma zaidun. Perhatikan kata zaidun. Zaidun di sini harokatnya dengan dhammatain. Ya, harokat akhirnya dengan dhammatain karena kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek, pelaku. Ya, amil yang membuat dia atau faktor yang membuat dia berharokat dhammatain adalah koma yang membuat dia menjadi pelaku. Jadi zaidun dengan dhammatain, ya, di sini dikarenakan adanya faktor koma yang membuat dia menjadi subjek atau pelaku, ya. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu zaidan, dari dhammatain berubah menjadi fathatain. Ra'aitu zaidan. Kenapa dia fathatain di sini? Karena kedudukannya sebagai objek, ya. Objek. Jadi yang membuat dia fathatain adalah ra'aitu. Ya, ra'aitu. Karena adanya ra'aitu, maka posisi zaidan dalam kalimat sebagai objek sehingga harokatnya fathatain. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bi zaidin. Zaidin dengan kasratain disebabkan ada huruf jer yaitu ba. Jadi perubahan harokat akhir dari dhammatain menuju fathatain kemudian kasratain ini dinamakan dengan mu'rab, ya. Kalau kita simpulkan berarti mu'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah kata atau isim disebabkan amil atau faktor yang merubahnya. Yang asalnya zaidun dirubah menjadi zaidan, kemudian dirubah menjadi zaidin oleh faktor-faktor tertentu, ya. Contoh yang kedua misalnya di sini Muhammadun tilmidun. Perhatikan kata Muhammadun.
Muhammadun di sini harokatnya dhammatain. Dia kedudukannya sebagai mubtada karena isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Dan mubtada itu selalu berharokat marfu atau dhammatain di sini. Kemudian berubah menjadi inna Muhammadan qadimun. Berubah menjadi Muhammadan fathatain. Disebabkan adanya inna. Dan inna itu membuat kalimat setelahnya nasab menjadi fathatain. Ya. Selanjutnya berubah menjadi kasraitain. Inda Muhammadin ta'amun. Inda Muhammadin. Karena inda itu zorob membuat kata setelahnya majrur sebagai mudhaf ilaih dan dia kasratain. Jadi perubahan dari dhammatain Muhammadun menuju fathatain Muhammadan menuju kasratain Muhammadin itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dan perubahan harokat inilah yang dinamakan dengan mu'rab. Yang dinamakan dengan mu'rab. Jelas ini Ikhwan? Jadi mu'rab itu apa? Mu'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah kata yang disebabkan oleh amil atau faktor-faktor tertentu. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya. Dan asal dari semua isim itu mu'rab. Asal dari semua isim itu mu'rab. Kecuali nanti ada 8 kata yang mabni. Apabila tidak termasuk dari 8 hal ini, maka dia kembali ke hukum asalnya yaitu mu'rab. Jadi antum menghafalkan yang mabni, maka otomatis antum tahu mana isim yang mu'rab. Karena asal dari semua kata atau semua isim itu adalah mu'rab. Asal dari semua isim itu mu'rab kecuali 8. Nah yang 8 inilah yang dinamakan dengan mabni nanti. Kalau kita hafal yang 8 maka otomatis kita bisa mengetahui mana yang mu'rab, mana yang mabni. Selama dia tidak masuk dalam kategori yang 8 maka otomatis dia adalah isim yang mu'rab. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Jelas insyaallah Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Baik, lanjut. B. Isim mabni, isim yang tetap harokat akhirnya. Misalnya, qoma hadat tolibu. Terus, ra'aitu. Ra'aitu hadat taliba. Gak ada suaranya Pak Bayu. Suara mic-nya di mute itu Pak Bayu. Mic antum, ya. Halo Ustaz. Udah? Ya, silakan. Ya, silakan baca. Isim mabni, isim yang tetap harokat akhirnya. Misal, qoma hadat tolibu. Ra'aitu hadat toliba. Marortu bihadat tolibi. Hadhihi tolibatun. Inna hadhihi tolibatun. Lihadhihi tolibati kitabun. Baik. Perhatikan Ikhwan, selanjutnya jenis isim yang kedua bila ditinjau dari harokat akhirnya, maksudnya perubahan harokat akhirnya adalah isim yang mabni. Apa itu isim mabni? Isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Isim mabni itu adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya atau tetap harokat akhirnya enggak berubah. Apapun keadaannya, bagaimanapun faktor yang masuk kepada dia, maka harokat akhirnya tidak akan pernah berubah. Itulah yang dinamakan dengan mabni. Contoh, qoma hadzat talibu. Perhatikan kata haza. Haza di sini kedudukannya sebagai pelaku. Sama seperti Zaidun di atas, qoma Zaidun. Qoma haza. Kalau Zaidun di situ dengan dhammatain, haza di sini tetap dengan fathah sebelum alif. Dengan fathah sebelum alif atau sukun alif. Enggak akan berubah harokatnya. Begitupun ketika dia menjadi objek, ra'aitu haza, tetap haza. Seperti dalam keadaan dia menjadi pelaku, qoma haza. Tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ketika kemasukan huruf jar juga, marartu bihaza. Tetap dia haza. Padahal ada huruf jar di situ. Nah, karena tidak bisa berubah harokat akhir ini karena tidak bisa berubah harokat akhirnya, maka dinamakanlah dia dengan
isim yang mabni. Ya, contoh lain misalnya di sini hazihi talibatun. Hazihi kedudukannya sebagai mubtada. Tetap dia kasroh hazihi. Padahal mubtada itu asalnya harus marfu dengan dhammah. Ya, marfu dengan dhammah. Tapi karena hazihi adalah merupakan isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, maka dia tetap kasroh hazihi. Kemudian inna hazihi, tetap dia hazihi. Padahal kemasukan inna. Dan inna itu adalah fungsinya membuat kata setelahnya fathatain atau mansub. Tapi dia di sini tetap kasroh. Padahal ada inna. Karena hazihi merupakan isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Lihazihi talibati kitabun. Lihazihi. Perhatikan kata lihazihi. Tetap hi. Ya, tetap kasroh. Padahal ada huruf jer di sini. Nah, dari awal ketika dia menjadi mubtada, kemudian ketika dia kemasukan inna, kemudian kemasukan huruf jer, tetap harokatnya kasroh tidak berubah sama sekali, maka inilah yang dinamakan dengan mabni. Jadi kesimpulannya, isim mabni itu adalah isim yang tidak pernah berubah harokat akhirnya apapun faktor yang masuk kepada dia. Bagaimanapun amil yang masuk kepada dia, atau faktor yang masuk kepada dia, maka harokat akhirnya tidak berubah sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan mabni. Jelas ya? Ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita masuk ke macam-macam isim mabni tentang definisi dari mu'rab dan mabni? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak Sikin, tafadhol. Apa yang ditanyakan? Tadi Pak Ustaz mengatakan masalah pelaku haza yang tidak berubah. Nah kalau yang di mu'rab haza pelakunya berubah nggak Pak Ustaz? Berubah kelihatannya. Berubah itu. Ya, berubah. Qoma Zaidun. Ya. Kan berubah kan? Menjadi ra'aitu Zaidan fathatain. Iya, iya. Jadi pelakunya yang bi Zaidin menjadi kasratain. Jadi perubahan di pelaku. Kalau pelaku itu ya, subjek itu harokatnya dhammatain. Nah, ketika menjadi objek dia menjadi fathatain, Zaidan. Ketika dia kemasukan huruf jar menjadi kasratain, bizaidin. Nah, perubahan harokat dari dhammatain, fathatain, kasratain inilah yang dinamakan dengan mu'rab, Pak Sikin. Ya, syukur Pak Ustaz. Jelas Pak Sikin? Jelas Pak Ustaz. Ya. Baik. Yang lain ada yang ditanyakan Ikhwan? Ya, anak kira tentang mu'rab dan mabni ini mudah insyaallah. Yang perlu antum ingat, asal dari semua isim itu mu'rab, kecuali dia termasuk dari 8 kategori yang akan dibaca selanjutnya, maka dia mabni. Kalau tidak masuk dari 8 kategori ini, maka dia mu'rab. Maka dia pasti isim yang mu'rab. Ya, kalau dia mu'rab, maka bisa berubah-ubah harokat akhirnya tergantung faktor yang masuk kepada dia. Kalau faktor itu menjadikan dia subjek, pelaku, maka dia dhammatain. Kalau faktor itu menjadikan dia objek, maka fathatain. Kalau faktor itu menjadikan dia majrur, maka kasratain. Karena misalnya huruf jar atau mudhaf ilaih pasti kasratain. Ya. Atau ketika dia menjadi mubtada, maka dhammatain. Ketika dia kemasukan inna, maka fathatain. Ketika kemasukan zarab dan dia menjadi mudhaf ilaih, maka kasratain, isim mu'rab. Nah, yang mabni maka harokatnya nggak akan berubah sama sekali apapun faktor yang masuk kepada dia. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Silakan, Pak Bayu. Isim mabni ada 8. Yang pertama, isim dhamir telah diterangkan pada pasal keempat. Yang kedua, isim isyarah. Jadi yang pertama isim mabni yang pertama adalah isim dhamir, Ikhwan. Dan isim dhamir itu telah kita jelaskan pada pasal keempat sebelumnya, kecuali enggak ada kecuali, semua isim dhamir itu mabni, afwan. Semua isim dhamir itu mabni. Jadi enggak akan pernah berubah harokat akhirnya isim dhamir itu, semuanya mabni. Baik, lanjut isim isyarah. Yang kedua, isim isyarah telah juga diterangkan pada pasal keempat. Ya, yang kedua isim isyarah. Termasuk isim mabni yang kedua adalah isim isyarah. Kecuali yang menunjukkan dua. Hadani sama hatani, maka termasuk isim mu'rab. Jadi antum tulis catatan, isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan dua. Yaitu hadani dan hatani. Maka dia termasuk isim mu'rab. Kenapa?
karena alif dalam kata hadzani dan hatani itu bisa berubah menjadi iya. Sehingga bacanya hadzaini atau hataini. Perubahan dari alif ke iya ini menunjukkan dia adalah mu'rab. Ya. Jadi isim isyarah itu semuanya mabni kecuali yang menunjukkan dua. Hadzani dan hatani. Maka dia mu'rab. Karena alifnya bisa berubah ke iya. Antum katakan hadzani ke hadzaini. Hatani ke hataini. Nah, perubahan dari alif ke ya ini menunjukkan dia mu'rab. Jelas ya? Baik, lanjut. Yang ketiga isim mausul telah juga diterangkan pada pasal keempat. Nah, isim mausul ya kata sambung semuanya mabni kecuali yang menunjukkan dua juga, yaitu alladzani sama allatani. Alladzani sama allatani. Itu alifnya bisa berubah menjadi ya sehingga bacanya alladzaini atau allataini. Ya, alladzani berubah menjadi alladzaini, allatani berubah menjadi allataini. Perubahan ya, perubahan dari alif ke ya ini menunjukkan dia mu'rab. Jadi kesimpulannya semua isim mausul mu'rab kecuali yang menunjukkan dua, yang lafaznya alladzani dan allatani berubah menjadi alladzaini dan allataini. Baik. Ada yang ditanyakan, Ikhwan? Enggak ada ya? Jelas insya Allah ya. Lanjut. Yang keempat, isim syarat. Isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Contoh. Adapun macamnya. Adapun macamnya yaitu man. Barang siapa. Contoh, man yajtahid yanhaj. Yanjah. Yanjah. Yang kedua, ma. Contohnya, fama taf'al min khairin tu'jar alaih. Yang C, mata. Ayyana. Contoh, mata tata'allam tataqaddama. Tataqaddam. D, aina ainama anna haisuma. Contoh, ainama taskun askun maka. E, kaifama. Contohnya, kaifama tafirro minal mauti yudrikka. F, ayun. Ayu baitin. Contoh, apa Ustaz? Ayu baitin. F, ayu baitin. Contoh, ayu baitin ajid askun fihi. Nah, ayu baitin ajid askun fihi. Tapi sekarang yang keempat termasuk isim yang mabni adalah isim syarat. Apa itu isim syarat? Ya isim yang menunjukkan persyaratan. Ya isim yang menunjukkan persyaratan dan isim syarat itu butuh kepada fiil serta jawab syarat. Contoh Iwan. Ya kita mungkin akan tuliskan di sini. Kita pakai contoh yang ada di kitab, ya. Pertama kita bahas man. Man itu adalah isim syarat untuk yang berakal. Man ia jetahid. Ya, perhatikan. Man ia jetahid yanjah. Perhatikan man yajtahid yanjah Ikhwan. Man di sini adalah isim syarat, ya, isim syarat yang menunjukkan persyaratan, ya, dan dia untuk yang berakal. Artinya kalau dia isim syarat maka butuh kepada fiil syarat. Nah, fiil syaratnya yajtahid, ya. Kemudian jawab syaratnya adalah yanjah. Yanjah. Artinya syarat seseorang lulus itu harus sungguh-sungguh belajar, ya.
Perhatikan di sini yanjah ini adalah jawabannya. Yanjah jawaban dari fi'il syarat. Ya. Jadi kalau antum memahaminya bagaimana? Yanjah itu adalah balasan jawaban untuk yajtahid. Syarat orang lulus dalam ujian itu apa? Yajtahid, belajar sungguh-sungguh. Ya, maka barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan lulus. Nah, jadi syarat dia lulus harus sungguh-sungguh. Makanya man dinamakan isim syarat yajtahid adalah perbuatan, fi'il syaratnya, yanjah itu adalah jawabnya atau jazanya, balasannya. Ketika dia sungguh-sungguh maka dia akan lulus. Jelas sampai ini, Wan? Jadi man itu isim syarat untuk yang berakal, kemudian yajtahid ini adalah fi'il syarat, yanjah itu adalah jawab syarat. Ya, jawab syarat. Kenapa dinamakan jawab syarat atau jaza balasan? Karena Ihwan, jelas Ihwan? Afwan, nggak tahu kenapa keluar. Pak Bayu, teman-teman yang lain gimana? Ya Ustadz. Jelas nggak yang dinamakan? Jadi man yajtahid yanjah. Man itu dinamakan dengan isim syarat. Kenapa? Karena dia butuh kepada fiil dan jawab syarat. Yajtahid itu fiil syarat, yanjah itu jawab syarat. Artinya yanjah, seseorang itu bisa lulus dengan syarat dia yajtahid, harus sungguh-sungguh dalam belajar. Berarti syarat lulus adalah yajtahid. Sehingga man di sini dinamakan dengan isim syarat untuk yang berakal. Begitupun ma dalam contoh selanjutnya, wa ma taf'al min khairin tu'jar alaih. Ya. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaih. Coba dinampakkan Pak Bayu layarnya. Bentar Ustadz. Oh iya, lupa Anda jelaskan Ikhwan. Jadi semua isim syarat itu membuat fi'il mudhari' menjadi sukun. Ya. Semua isim syarat itu membuat fi'il mudhari' menjadi sukun. Ya, makanya bacanya yajtahid yanjah, sukun. Enggak boleh dibaca man yajtahidu yanjahu, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadinya setiap fi'il syarat dan jawab syarat itu sukun. Ya. Fi'il syarat, jawab syarat itu sukun ketika dia berupa fi'il mudhari'. Ya. Coba perhatikan di situ, ma itu untuk yang tidak berakal. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaih. Ya. Apa-apa yang perbuatan baik yang kamu lakukan maka akan dibalas atasnya. Jadi syarat ya seseorang diberikan pahala atau dibalas adalah dia melakukan kebaikan. Jadi jawab syaratnya adalah tu'jar alaih. Artinya seseorang diberikan balasan berupa pahala, syaratnya apa? Melakukan kebaikan. Nah, berarti ma di sini adalah menunjukkan persyaratan untuk sesuatu yang tidak berakal. Karena perbuatan itu tidak berakal. Perbuatan itu tidak berakal. Jadi perbuatan baik yang apapun yang kamu lakukan, tu'jar alaih, maka akan dibalas. Syaratnya dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan pahala adalah ketika melakukan perbuatan baik. Nah, maka taf'al min khairin, taf'al di sini fi'il syarat, tu'jar alaihi adalah jawab syaratnya.
jawab syaratnya. Kemudian ayyana mata itu menunjukkan waktu. Ya, ayyana mata itu menunjukkan waktu. Makanya contohnya mata tata'allam taqaddam. Syarat orang maju itu adalah belajar. Ya, syarat orang itu memiliki kemajuan adalah belajar. Ya, makanya kapanpun seseorang belajar maka dia akan memiliki kemajuan. Jadi syarat mendapatkan kemajuan adalah belajar. Makanya mata dinamakan dengan isim syarat di sini. Dan dia menunjukkan waktu. Sama, ayyana juga menunjukkan waktu. Kemudian haitsuma, anna, ainama, aina. Nah ini ya, itu juga menunjukkan tempat. Ya, ya aina, ainama, anna, haitsuma. Ini menunjukkan tempat. Ya, untuk membedakannya dengan isim istifham, Ikhwan, kalau isim istifham itu konteksnya pertanyaan. Kalau ini konteksnya persyaratan. Jadi aina mataskun askun ma'aka. Ya. Dimanapun kamu tinggal maka aku akan tinggal bersamamu. Ya, syarat aku tinggal bersamamu adalah kamu tinggal. Jadi ya ketika kamu tinggal di sebuah tempat maka aku pun akan tinggal bersamamu. Jadi syarat saya tinggal bersamamu adalah kamu tinggal di sebuah tempat. Makanya aina mataskun askun ma'aka. Jadi di sini fi'il mudhari' taskun, fi'il syaratnya askun, jawab syaratnya. Dan dia sama-sama fi'il mudhari' harus sukun. Fi'il syarat itu harus sukun, jawab syarat harus sukun. Kaifama itu menunjukkan keadaan. Kaifama itu minal mauti yudrikka, ya. Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Nah, bagaimanapun kamu lari dari kematian, maka kematian akan menjumpaimu. Jadi tafirra di sini fi'il syarat, yudrikka itu jawab syarat. Kaifama isim syaratnya. Ayu, nah ayu ini untuk umum, bisa untuk yang berakal, bisa untuk yang tidak berakal, bisa untuk waktu, bisa untuk tempat, bisa untuk keadaan, bisa untuk semuanya. Makanya ayu itu sifatnya umum. Dan ayu itu dia mu'rab. Bisa ayya, bisa ayyi, bisa ayu. Nah, kalau di sini ayu baitin ajid askun fihi. Rumah manapun yang aku dapatkan maka aku akan tinggali. Ya, jadi ajid di sini fi'il syaratnya askun adalah jawab syaratnya, ya. Jadi kesyaratan. Dan ketika dia menunjukkan persyaratan, nah fi'il syarat dan jawab syarat ini biasanya berupa fi'il mudhari'. Kalau keduanya fi'il mudhari' maka harus sukun keduanya fi'il mudhari' tersebut. Jadi nggak boleh ada yang baca wa ma taf'alu min khairin tu'jaru alaih, itu nggak boleh. Harus wa ma taf'al min khairin tu'jar alaih dengan mensukun fi'il dan jawab syaratnya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang ditanyakan? Sebelum kita tafadhol. Untuk isim syarat ini yang disebutkan dalam kitab ini Ustaz, itu untuk menjazamkan dua fi'il ya Ustaz? Ya, termasuk yang menjazamkan dua fi'il. Nah Ustaz. Ya, jadi maksudnya menjazamkan dua fi'il itu adalah fi'il mudhari', ya, menjazamkan dua fi'il mudhari'. Baik, yang lain ada yang ditanyakan Ikhwan? Kalau semisal manjada wajada itu termasuk itu enggak Ustaz? Termasuk, ya, termasuk, hanya saja di situ fi'il dan jawab syaratnya berupa fi'il madi. Ya, fi'il madi hingga enggak sukun. Ya, jadi yang sukun itu ketika fi'il dan jawab syaratnya fi'il mudhari'. Man wajada, man jadda wajada. Jadda fi'il madi, wajada fi'il madi. Man isim syarat, jadda ya fi'il syarat berupa fi'il madi, wajada jawab syarat berupa fi'il madi. Makanya enggak sukun dia. Jelas Pak Bayu? Ya Ustaz. Jadi yang sukun itu hanya ketika berupa fi'il mudhari'. Ya Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Baik. Ya Mas Heri. Untuk lafaz ainama, haitsuma, kaifama itu satu kesatuan atau haitsu sendiri, ma sendiri Ustaz? Satu kesatuan. Haitsuma
satu kesatuan. Ainama satu kesatuan. Nah, Ustaz, syukron. Ya. Baik. Ustaz. Siap, silakan Pak Suhardi. Siapa Pak Hadi ya? Ya. Itu ayu sendiri artinya apa, Ustaz? Hah? Ayu artinya Ayu itu bisa berarti barang siapa, bisa berarti apa saja, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, itu tergantung konteks kalimatnya. Ya. Kalau ini ayu baitin, ya. Ayu baitin, rumah manapun, ya gitu kan? Berarti dia di sini rumah manapun yang saya jumpai maka saya akan tinggal. Berarti dia bermakna seperti yang di atas, ya. Hai suma, ya. Jadi ayu itu bisa bermakna umum tergantung konteks kalimatnya, bisa berarti barang siapa. Misalnya ayu rajulin tukrim ukrim, ya. Ayu rajulin tukrim ukrim. Laki-laki manapun atau laki-laki siapapun laki-laki yang kamu muliakan, maka saya akan memuliakannya. Jadi siapa? Man bisa bermakna man. Tergantung konteksnya konteks kalimatnya. Ustaz. Baik. Jelas Pak Hadi? Jelas, insyaallah. Baik. Syukron. Baik, ada pertanyaan di sini, Ikhwan? Ya Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan dari pesan. Apakah fi'il pada jawab syarat dan fi'il syaratnya harus sama atau boleh yang satunya madi, boleh satunya mudhari'? Boleh berbeda, ya. Boleh berbeda, enggak harus sama. Ya. Ya Pak Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan Ikhwan, Afwan. Ingin bertanya apakah fi'il pada jawab syarat dan fi'il syaratnya harus sama atau boleh yang satunya fi'il madi, yang satunya mudhari'? Boleh berbeda. Boleh berbeda. Tapi seringnya sama. Wallahu alam. Baik, Pak Sikin. Ini contoh yang dari A sampai F ini kelihatannya fi'il mudhari' saja Pak Ustaz ya? Ya, fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' saja. Tadi mengatakan Pak Ustaz dengan madi. Yang madi itu berarti kondisi sukun atau bagaimana Pak Ustaz? Atau berubah? Sukun itu hanya ketika fi'il mudhari'. Oh, baik. Ya. Ya, makasih Pak Ustaz. Nanti insya Allah Iwan akan ada pembahasan lebih mendetail lagi tentang pembahasan syarat ini. Di kitab nahunya nanti, di kaidah-kaidah nahunya akan ada pembahasannya. Tapi yang menjadi poin penekanan di sini adalah kondisi dari isim-isim syarat ini harokatnya tidak akan pernah berubah. Tetap man sukun, ma juga sukun, mata sukun, alifnya, aina ma sukun, alifnya, kaifa ma sukun, alifnya, kecuali ayu. Maka ayu harokatnya bisa ayya, bisa ayyi, bisa ayu. Itu yang berubah-ubah. Itu yang jadi titik fokusnya pada pembahasan ini adalah mabninya isim syarat. Artinya man itu harokatnya selalu sukun dalam keadaan apapun. Ma harokatnya sukun dalam keadaan apapun. Mata harokatnya sukun dalam keadaan apapun. Ainama begitupun kaipama sama. Kecuali ayu. Maka dia bisa berubah-ubah harokatnya. Bisa ayya, bisa ayyi, bisa ayu. Itu yang jadi titik fokus dalam pembahasan di bab ini. Ataupun nanti apa kedudukan man, ya bagaimana kedudukannya, bagaimana cara i'rabnya, kemudian fi'il syaratnya, jawab syaratnya apakah harus sama-sama mudhari' atau bisa berbeda, apakah bisa fi'il madi jadi fi'il syarat dan jawab syarat, ada pembahasan tersendiri insya Allah di bab nahu nanti. Akan datang babnya sendiri. Jadi titik fokusnya itu adalah di isim syaratnya yang tidak bisa berubah harokat akhirnya atau mabni. Ya, jelas Ikhwan ya? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Yang kelima, isim istifham.
Isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Adapun macamnya yang A, man, siapa? Man robbuka, man nabiyuka. Yang B, ma, apa? Ma dinuka, masmuka. Yang C, mata, matal imtihanu. Yang D, aina, di mana? Aina Muhammadun. Yang E, kaifa, kaifa haluka, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. Yang F, kam, berapa? Kam kitaban fi hakibatika. Yang G, ayu, min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Baik. Sekarang yang kelima yang termasuk isim mabni yang tidak bisa berubah harokatnya adalah isim istifham. Ya, jadi isim istifham itu isim mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Dan istifham itu adalah kata tanya. Ya, kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, untuk menafsirkan sesuatu, untuk meminta ditafsirkan tentang sesuatu atau dijelaskan tentang sesuatu. Itu namanya istifham. Ya. Dan di antara macam-macam istifham itu adalah man. Pertama man itu untuk kata tanya sesuatu yang berakal. Jadi man rabbuka, man nabiyuka, ketika menanyakan sesuatu yang berakal menggunakan man. Man anta, man mudarrisuka, man abuka, man ibnuka. Nah, ini untuk menanyakan sesuatu yang berakal maka menggunakan man. Dan konteksnya harus pertanyaan. Untuk membedakan dia dengan syarat, kalau syarat itu konteksnya persyaratan, kalau man itu konteksnya pertanyaan. Makanya man rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Ya. Kemudian yang kedua ma. Ma itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ma dinuka, din itu tidak berakal. Ya. Ma ismuka, ismun itu tidak berakal. Ma imamuka, ya. Ya, maksudnya ma kita buka, gitu kan? Ma kita buka karena kitab itu tidak berakal, maka menggunakan ma menanyakannya. Kemudian mata, mata itu menanyakan waktu. Ya, mata itu menanyakan waktu. Mata tazhab ilal madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah? Mata tazuruna, kapan Anda mengunjungi kami? Nah, matal imtihan, kapan ujian? Jadi ketika menanyakan waktu maka menggunakan mata. Ya, aina itu menunjukkan tempat. Aina itu kata tanya tempat. Aina Muhammadun, nah, maka jawabannya juga harus menjelaskan tempat. Harus menjelaskan tempat atau menunjukkan tempat. Aina Muhammadun huwa fil fasli misalnya. Jadi jawabannya harus menjelaskan tempat. Karena aina itu menanyakan tempat. Kemudian kaifa itu menanyakan keadaan. Ya, kaifa itu untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka, kaifa anta, gitu kan. Bagaimana keadaanmu? Maka jawabnya bi khairin, ya. Bi khairin, ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Bagaimana ya keadaan pelaku atau ashabul fil, atau bagaimana perbuatan Rabbmu kepada ashabul fil? Maksudnya menanyakan keadaan ashabul fil yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa di sini selalu menanyakan tentang keadaan atau kondisi, ya. Sedangkan kam itu menanyakan jumlah, menanyakan bilangan. Ya, kam kitaban fi hakibatika, berapa kitab di tasmu? Kam baitan, ya. Kam baitan istaraita, berapa rumah yang kamu beli, gitu kan. Kam sayyaratan indaka, berapa mobil yang kamu punya. Nah ini. Jadi kam itu menanyakan jumlah. Ayu itu bisa menanyakan semua hal. Bisa menanyakan untuk yang berakal, bisa menanyakan untuk yang tidak berakal, bisa menanyakan waktu, bisa menanyakan tempat, bisa menanyakan kondisi, bisa menanyakan jumlah tergantung konteks kalamnya. Ya, kalamnya. Kayak di sini min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Ya, min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Dari apa Allah menciptakan Adam? Berarti dia di sini bermakna ma. Ya, ayu di sini bermakna ma. Karena menanyakan sesuatu yang tidak berakal.
Jadi unsur yang Adam diciptakan darinya itu apa aja? Nah, ini kan unsur-unsurnya tidak berakal, kemudian Allah ciptakan Adam dari unsur-unsur tersebut. Makanya dia di sini bermakna ma, min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Ya. Ayunya di sini mu'rab. Ya, ayunya mu'rab. Selain ayu maka semuanya mabni. Sukun, man sukun selamanya, ma sukun selamanya, mata sukun selamanya, aina patah selamanya, kaifa patah selamanya, kam sukun selamanya. Enggak akan berubah harokat akhirnya. Itu yang menjadi penekanan dalam isim istifham ini. Wallahu alam. Ada yang ditanyakan, Ikhwan? Apa Ustaz? Ya. Untuk istifham A sama hal kenapa nggak dimasukin Ustaz di sini? Karena ya, dia huruf. Tambahkan. Karena dia huruf. Nah, kita lagi membahas tentang isim. Nah, Ustaz. Ya. Jadi kenapa A dan hal tidak masuk dalam sini? Karena A, hal itu huruf. Ya, yang jadi pembahasan itu isim dan huruf itu tidak masuk dalam pembahasan di sini, Ikhwan ya. Jadi kita membahas tentang isim-isim yang mabni yang tidak berubah harokat akhirnya. Berarti huruf fi'il nggak masuk dalam kategori. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Kalau idza Ustaz tidak masuk di isim syarat. Apa? Kalau idza tidak masuk di isim syarat Ustaz. Idza. Ya. Yes. Baik. Idza itu juga termasuk isim syarat. Ya, isim syarat. Tapi tidak disebutkan karena kenapa? Tidak disebutkan di sini karena idza itu ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia termasuk isim atau huruf. Seperti itu Pak Subhan. Jadi karena ada perselisihan di kalangan para ulama apakah idza itu termasuk isim atau huruf, maka tidak dibahas atau tidak dimasukkan oleh muallif di isim syarat di sini. Oh, yes. Baik. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Insya Allah jelas, insya Allah ini. Karena di Durusul Lugha udah berulang-ulang juga ini, isim istifham ini. Terus? Baca Ustaz. Ya. 6. Asmaul af'al, isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Jadi ini isim, Ikhwan, tapi bermakna fi'il. Isim tapi dia bermakna fi'il. Ya. Nah, jadi makanya tadi kan kita bahas fi'il nggak masuk kategori. Ya, fi'il nggak masuk kategori pembahasan, tapi ada isim-isim yang dia bermakna fi'il. Isim-isim yang maknanya seperti fi'il. Yang pertama. Adapun macamnya, yang pertama bermakna fi'il madi. Contohnya hayhata, ba'uda, sattana, iftaroko. Yang B bermakna fi'il mudhari. Qad, yakfi. Nah, contoh di sini, Wan. Pertama, hayhata itu maknanya ba'uda, artinya jauh. Ya, hayhata itu isim kalau maknanya ba'uda, seperti fi'il madi, ba'uda, telah menjauh. Ya, hayhata itu isim bermakna seperti fi'il ba'uda yang merupakan fi'il madi. Kemudian syattana itu isim maknanya seperti fi'il madi iftaroko, artinya terpecah. Ya, atau berpisah. Ya. Nah, makanya syattana baina Muhammadin wa ibnihi. Ay iftaraqa Muhammadun wa ibnuh. Itu Muhammad dan anaknya terpisah. Iftaraqa. Hayhata lima tu'adun. Ay ba'uda lima tu'adun. Apa yang kalian janjikan itu sangat jauh. Hayhata ma taqul. Apa yang kamu ucapkan itu sangat jauh. Nah, gitu. Hayhata di sini isim yang bermakna ba'uda. Dan ba'uda itu fi'il madi. Syattana di sini isim yang bermakna iftaroko. Iftaroko itu fi'il madi. Kemudian qad itu isim yang bermakna yakfi. Yakfi artinya cukup. Ya misalnya antum
katakan hal turidul mazid, apakah Anda ingin tambahan gitu kan? Qad, yakfi, cukup. Nah, itu. Qad itu berarti adalah isim yang bermakna yakfi, dan yakfi itu fi'il mudhari'. Baik, C. Yang C bermakna fi'il amr. Hayyi bermakna Hayya. akbil. Hayya. 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 Hayya bermakna akbil. Alaika bermakna alzam. Sof. Ilzam. Alaika bermakna ilzam. Nah. Sof bermakna uskut. Dunaka bermakna khud. Iyaka bermakna ihdar. Amin bermakna istajib. Misal penggunaan dalam. Kemudian ada isim fi'il yang maknanya seperti fi'il amr, seperti hayya. Hayya itu artinya akbil. Ya, akbil itu apa? Kemari, mendekat. Ya, datangi, itu namanya hayya. Ya, akbil. Hayya ilaina. Ya, akbil ilaina. Kemari, datang ke kami. Gitu, hayya. Kemari, ke sini, datangi kami. Hayya ilaina, akbil ilaina. Datangi kami. Alaika itu bermakna ilzam, berpegang teguhlah. Alaika bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah Anda berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Misalnya, ya, alaika itu bermakna ilzam, berpegang teguh. Sah itu artinya uskut, diamlah. Kalau antum perintahkan orang untuk diam, sah. Nah, berarti disuruh diam. Uskut artinya diam. Dunaka itu artinya huz, ambillah. Misalnya dunaka ta'ama, artinya huz at-ta'am, ambil makanan itu. Dunaka al-qalama, berarti huz al-qalama, ambil pen itu. Nah, jadi dunaka itu bermakna huz. Ya, perintah ambillah. Kemudian iyaka itu bermakna ihzar, waspada. Ya, iyaka misalnya iyaka wal kadziba, ay ihzar al-kadziba. Waspada dari dusta. Iyyaka war riba, ay ihdar ar-riba. Waspada dari riba. Ya. Iyyaka wal gish. Iyyaka wal gisya. Artinya ihdar al-gisya. Waspada terhadap gish, penipuan. Ya. Berarti iyyaka itu bermakna ihdar. Kemudian amin itu bermakna istajib, kabulkanlah. Makanya dalam akhir doa kita mengatakan amin artinya istajib, kabulkanlah. Amin, istajib, kabulkanlah ya Allah. Nah, jadi istajib itu artinya kabulkan. Jadi hayya, alaika, sahdunaka, iyyaka, amin. Ini adalah isim-isim yang bermakna seperti fi'il amr. Hayya artinya akbil, alaika artinya ilzam, sah artinya uskut, dunaka artinya huz, iyyaka artinya ihzar, dan amin itu artinya istajib. Ya. Misal penggunaan dalam kalam. Lanjut. Misal penggunaan dalam kalam. Hayhata ma taqulu. Artinya apa, Pak Bayu? Hayhata telah menjauh. Siapa yang berkata? Apa yang kamu katakan? Apa yang itu kamu kan? katakan? Oh, iya. Ya, jadi perkataanmu itu jauh gitu loh. Maksudnya nggak nyambung. Hayhata ma taqul. Ya. Apa yang kamu katakan jauh, maksudnya nggak nyambung. Nah, bahasa kita bahasa gampangnya ucapanmu nggak nyambung. Itu bahasa hayhata ma taqul. Terus hayya 'alas shalah. Halo Ustaz. artinya mari mendekat untuk sholat. Ya, mari mendekat untuk sholat. Nah, terus Iyyaka wal uluwa fiddin. Artinya? Ihdar. Izdar itu waspada, hati-hati. Hati-hati terhadap
Gulu. Gulu. Berlebihan dalam agama. Ya, hati-hati terhadap berlebihan dalam beragama atau waspada terhadap berlebihan dalam agama. Jadi iyyaka itu ihdar. Terus? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Artinya? Alaikum. Ilzam menetapkan ya. Ya, berpegang teguh. Berpegang teguh terhadap sunnah khulafair rasyidin. Ya, sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ilzam berpegang teguh atau wajib. Bisa antum artikan. Misalnya Ikhwan, ilzam itu antum artikan berpegang teguh atau wajib. Wajib. Ya, misal saya mengatakan, alaika bil wajibil manzil. Alaika bil wajibi al manzili. Wajib kamu mengerjakan PR. Itu kan. Ya. Alaika bil wudu'i. Wajib kamu berwudu. Alaika bil huduri. Wajib kamu datang. Nah, gitu. Jadi alaika itu bisa antum artikan wajib, bisa antum artikan berpegang teguh. Jelas ini Ikhwan? Jadi yang jadi titik poin dalam pembahasan ini hayhata syatana qad. Hayhata syatana itu mabni di atas fathah, qad itu mabni di atas sukun, hayya mabni di atas fathah, alaika mabni di atas fathah, sah mabni di atas sukun, dunaka mabni di atas fathah, iyyaka mabni di atas fathah, amin mabni di atas sukun. Ya. Kemudian ada pertanyaan, Afwan, apakah setelah iyyaka harus ada wawunya? Naam. Iya. Jadi iyyaka wal gulu, iyyaka ya harus ada wawunya. Iyyaka wal kaziba, ya, iyyaka wal ghibata gitu, harus ada wawunya. Harus dibarengi dengan wawu. Enggak harus. Setelah alaika enggak harus bi. Ya. Tapi biasanya dia dibarengi dengan bi, ya. Kalau awalnya memang harus misalnya alaikum bisunnati, alaika alaikum bil wajibil manzili, ya harus awalnya dibarengi ya antum type. Gampangnya antum biar mudah antum tetap sertakan bi. Ya, Anda tetap sertakan bi setelah alaika atau alaikum. Tergantung K-nya itu bisa berubah-ubah, tergantung muhotobnya, tergantung yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara itu satu laki-laki berarti alaika bil wajibil manzili, alaika bis sabri, alaika bil wudu'i, wajib Anda berwudu. Kalau perempuan berarti alaiki bil wudu'i, alaiki bis sabri. Ya, kalau dua orang alaikuma. Ya, kalau banyak alaikum, kalau banyak perempuan alaikunna. Kalau dia orang ketiga alaihi, alaihima, alaihum, ya alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna. Ini tergantung yang muhotobnya, yang dibicarakannya. Ya, jika membicarakan orang ketiga maka kumkanya diganti dengan domir gaib. Jika membicarakan orang kedua maka diganti dengan domir muhotob. Jika memerintahkan diri sendiri alayya bil wajibil manzili, wajib bagi saya untuk mengerjakan PR. Alaina bil wajibil manzili, wajib bagi kita untuk mengerjakan PR. Jadi domir di kata alaika, K-nya itu bisa diganti-ganti tergantung apabila membicarakan orang ketiga, kedua atau orang pertama. Tergantung ya. Jadi bisa berubah-ubah domirnya. Wallahu alam. Dan biasanya dibarengi dengan bi. Biasanya dibarengi dengan bi. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Jadi di sini ada pertanyaan tadi, apakah alaika itu harus dengan bi? Biasanya dengan bi. Ya, biasanya dengan bi, kemudian kapnya itu bisa berubah-ubah tergantung yang dibicarakan. Apabila membicarakan orang ketiga maka menggunakan domir gaib. Apabila membicarakan orang kedua maka domir muhotob. Apabila orang pertama maka menggunakan domir mutakallim. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ikhwan, ada lagi? Silakan. Untuk contoh-contohnya ini hanya yang tertulis di sini apa ada yang lainnya? Untuk contoh-contoh isim fi'il. Ya, fi'il madhi ini kayak hayata, hanya itu doang apa ada yang lain gitu?
Ada yang lain, tapi nggak banyak. Ya, nggak banyak. Makanya apa ya istilahnya, nanti seiring dengan belajarnya antum kitab-kitab ulama, antum akan temukan nanti beberapa isim fi'il lainnya. Ya, cuman dicukupkan sampai sini dulu contoh-contohnya. Ya. Jadi hayhata, bauda, syattana, ibtaroko itu ada juga. Ya, isim-isim fi'il madi yang lainnya, cuman tidak disebutkan karena yang jadi penekanan di sini adalah kemabnian dari isim fi'il, Nanti akan ada pembahasannya sendiri insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Ustaz. Gak ada ya? Apa Ustaz? Ya. Untuk jabatan katanya sama seperti fi'il Ustaz, yang isim Ustaz. Apanya? Jabatan katanya Ustaz. I'rabnya maksudnya Ustaz. Dia apa istilahnya? Dia itu fi'il itu selalu dia berbentuk jumlah, ya, dan jumlah itu tidak memiliki i'rab kecuali nanti ada jumlah-jumlah tertentu yang memiliki i'rab, ya. Asalnya jumlah itu apabila terletak di awal kata maka tidak memiliki jumlah kecuali nanti dia ada faktor-faktor yang membuat dia memiliki i'rab, ya, seperti misalnya ketika dia jadi hal karena jatuh setelah isim ma'rifat atau jatuh setelah isim nakirah jadi na'at, nanti baru dia punya i'rab. Ya, adapun jabatannya maka ya sama seperti fi'il jabatannya. Nah, kalau antum maksudnya yang antum maksud dengan jabatan kedudukan dalam kalimat, maka setiap isim pasti punya kedudukan dalam kalimat. Cuman bagaimana kedudukannya itu bukan pembahasannya sekarang, akan dibahas di kitab Nahwu insyaallah. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Baik, selanjutnya baca. Yang ketujuh, sebagian kata keterangan tempat dan waktu yang mabni, sebagian lafadznya yaitu al-ana, anifa, amsi. Baik, Ikhwan. Jadi sebagian dzarab itu kan keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat atau waktu itu namanya dzarab. Nah, sebagian dzarab itu ada yang mabni. Nah, sebagian dzarab itu ada yang mabni, contohnya al-ana dan amsi. Adapun anifan di sini salah. Yang jelas anifan itu mu'rab, ya. Jadi anifan itu termasuk isim yang mu'rab, dzarab yang mu'rab. Ya, jadi mencontohkan anifan sebagai dzarab yang mabni keliru di sini. Yang tepat anifan itu adalah dzarab yang mu'rab. Adapun al-ana dan amsi itu benar. Dia dzarab yang mabni. Al-ana selalu harokatnya fathah. Amsi selalu harokatnya kasrah. Tapi dengan syarat amsi yang diinginkan adalah hari sebelum hari ini. Berarti kemarin. Adapun yang jika diinginkan adalah lusa atau beberapa hari yang lalu, maka dia mu'rab. Makanya istilahnya madat amsun kita bilang. Madat amsun, telah berlalu hari-hari itu. Nah, amsun dia mu'rab. Nah, kecuali kalau yang diinginkan adalah kemarin pas sebelum hari ini, baru dia mabni di atas kasrah. Selalu mabni di atas kasrah. Kemudian al-ana selalu mabni di atas fathah. Adapun anifan maka dia mu'rab. Dia mu'rab, enggak masuk dalam kategori dzarab yang mabni. Baik. Yang kedelapan, a'dad murakkab. Bilangan antara 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunnya kecuali 12. Misal lihat jumlah di bawah ini. Baik. Jadi adat murakkab, yang terakhir adat murakkab. Apa yang dimaksud dengan adat murakkab? Adat murakkab itu adalah bilangan 11 sampai 19. Ya, bilangan 11 sampai 19 itu dinamakan adat murakkab, adat yang tersusun. Jadi dia tersusun dari dua kata, tapi dua kata ini dianggap satu kata. Ya, ahada asyara.
Contohnya ahada asyara 11. Ahada asyara tersusun dari kata ahada dan asyara, maka dinamakan murakkab. Nah, susunan ahada asyara dianggap satu kata. Dianggap satu kata, ya. Kemudian ahada asyara ini mabni dua-duanya di atas fathah. Satuannya ahada mabni di atas fathah, asyara puluhannya juga mabni di atas fathah. Ya, selalu ahada asyara. Fathah selalu, ya. Kemudian salasata asyara, fathah selalu dua-duanya. Salasata sama asyaranya fathah. Arba'ata asyara, arba'atanya fathah, asyaranya fathah. Sittata asyara atau sitta asyarata selalu fathah. Pokoknya dari 11 sampai 19 bilangan 1 dan puluhannya itu selalu fathah harokat akhirnya. Ya, dan ini namanya memfathah kedua kata penyusunnya. Berarti susunan satuan dan susunan 10-nya itu selalu berharokat fathah. Jadi ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Jadi semuanya selalu fathah. Ya, akhir dari angka satuan dan angka 10-nya selalu fathah. Nah, kecuali 12, maka satuannya, angka 2-nya itu mu'rab. Ya, angka 2-nya itu mu'rab. Bisa antum katakan isna asyara dengan alif atau isnai asyara dengan iya. Perubahan dari alif ke iya itu menunjukkan dia mu'rab. Ya, adapun 1, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 dalam bilangan belasan maka selalu fathah harokat akhirnya. Begitupun asyara 10-nya itu selalu fathah harokat akhirnya. Jelas ini Ikhwan ya? Kalau 12 Ustaz, asyaranya fathah juga. Asyaranya tetap fathah. Yang mu'rab itu adalah angka 2-nya. Oh, yes. Artinya mu'rab dia bisa berubah dari alif ke ya. Isna menjadi isnai. Isna asyara menjadi isnai asyara. Berubah alifnya ke ya. Menunjukkan dia mu'rab. Tip. Nah, Ikhwan, jadi ada 8 macam isim mabni. Selain yang 8 ini maka semuanya adalah isim mu'rab. Ya. Misalnya saya contohkan sama antum. Ya. Pak Bayu. Ya, Ustaz. Babun termasuk isim mu'rab atau mabni? Babun. Berarti mabni, Ustaz. Kalau mabni dia termasuk apa? Domir, isim mausul, isim syarat, isim istifham, isim fi'il, dzarab atau adat murakkab? Babun itu isim. Iya. Dia isim mu'rab atau mabni? Berarti mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Jadi kalau enggak termasuk salah satu yang 8 maka pasti mu'rab. Ya Pak Bayu ya? Oh iya Ustaz. Ya, baik. Kalau enggak termasuk yang 8 maka pasti mu'rab. Baik. Pak Agus Lim. Naam Ustaz. Haulai. Haulai itu termasuk mabni Ustaz. Mabni, na'am. Baik. Pak Subhan. Ustaz. Nah. Kalau ulai. Mabni Ustaz. Kenapa? Karena isim mausul. Nah, isim mausul. Jadi kalau sayyaratun mabni. Kenapa mabni? Mabni. Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Fatimatu mu'rab. Mu'rab. Ya. Baik, Pak Wahyu.
Naam, Ustaz. Ila aina dhahaba Muhammadun? Mana isim mabni, mana isim mu'rab? Ila aina dhahaba Muhammadun? Ila aina. Aina isim mabni. Kenapa? Karena isim istifham. Nah. Terus yang mu'rab mana? Tadi bisa diulang Ustaz. Ila Ila aina aina dhahaba Muhammadun? Muhammadun isim mu'rab. Mu'rab. Ya. Baik. Jadi teman-teman yang lain insya Allah paham ya. Ya, untuk bisa membedakan apakah dia isim mu'rab atau mabni, maka antum lihat apabila dia termasuk dari 8 macam isim yang telah kita kaji, dia isim mabni. Kalau tidak termasuk maka dia adalah isim yang mu'rab. Ya, pengaruhnya nanti di apa? Pengaruhnya nanti di harokat akhir. Ya, pengaruhnya di harokat akhir. Nah, ketika antum bahas, katanya harokat pelaku itu harus dommatain gitu kan? Harus dommah. Kok di sini qoma haza ar-rajulu? Haza kan pelakunya, kok enggak dommah? Nah, karena haza itu termasuk isim mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Makanya dia tetap sukun alifnya atau patah sebelum alifnya, enggak berubah-ubah. Ya. Kalau dia mu'rab, maka dia harus dengan dommah. Jadi qoma rajulun kita bilang. Kalau dia pelaku, laki-laki itu telah berdiri. Nah, jadi karena dia pelakunya maka dia dommatain harokat. Akhirnya kalau dia nakiroh, kalau ma'rifat maka dommah tanpa tanwin. Qoma ar-rajulu. Jadi pengaruhnya di harokat akhir. Ya, permasalahan mu'rab dan mabni ini. Baik. Kita baca latihannya di sini. Yang baca Pak Gudfas, silakan. Nah, Ustaz. Hadatsana Adamu benu Abi Yasin qala hadatsana Syu'batu an Abdillah ibni Abis Safari wa Ismaila bani Abi Khalidin Anisya'biyyi an Abdillahi bani Amrin wa radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajar ma nahallahu anhu. Nah. Baik Pak Gudfas. Mana isim mabni? Haddatsana Adama ibnu Abi Iyasin qala haddatsana Syu'batu an Abdullah ibni Abi Safar. Mana isim mabni di situ? Haddatsana Adamu ibnu Abi Iyasin qala haddatsana Syu'batu an Abdullah ibni Abi Safari. Mana isim mabni? Benar, Ustaz. An Ustaz, bukan. Apa? An itu ya huruf jar ya Ustaz. Huruf jar.
Jadi nggak masuk pembahasan. Isim yang mabni. Haddasana. Haddasana, Ustaz. Nah di situ apa? Domir. Domir. Maka dia termasuk isim Mabni. Nah, termasuk isim mabni. Isim. Ya. Nah, selanjutnya wa Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Mana isim mabninya? Aduh. Wa Ismaila bani Abi Khalidin Anisya. Masih belum bisa, Ustaz. Baik. Selanjutnya siapa yang ganti? Siapa yang mau nyoba Ikhwan tentukan isim mabninya? Silakan. Ana Ustaz. Silakan. Faranal. Isim mabni dari Ismail ibni Abi Khalid an Sya'bi an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Huma, Ustaz. Huma. Kenapa mabni? Isim domir, Ustaz. Isim domir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang mabni? Hi. Hi. Kenapa? Isim domir, Ustaz. Isim domir. Qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sebutkan semua isim mabni yang ada. Man. Kenapa? Isim syarti, Ustaz. Salah. Isim mausul ya? Isim mausul. Nah, terus? Hi. Kenapa? Isim domir, Ustaz. Isim domir. Nah, terus? Man lagi, Ustaz. Kenapa? Isim mausul. Isim mausul. Terus? Ma isim mausul. Ma isim mausul. Terus? Hu isim domir. Isim domir. Selain yang telah disebutkan tadi semuanya adalah isim mabni, Ustaz. Selain yang telah disebutkan tadi semuanya adalah isim mu'rab. Mu'rab. Berarti coba antum jelaskan isim mu'rab dari atas mana aja? Adamu. Adam. Terus Abi. Nah, Ibnu, Abi, Iyas itu mu'rab semua, ya. Nah. Terus Iyasin. Ya. Kola. Nah, itu fi'il, nggak masuk dalam pembahasan. Oh, nggak masuk ya. Subatu. Subah, nama orang. Nah, terus Abdillahi. Abdillah. Abi. Abi, ibni Abi. Nah. Safari. Safari. Terus Ismaila. Ismail. Abi lagi, Ustaz. Ibni Abi. Nah. Ibnun juga termasuk. Khalid. Oh, nah. Isim mu'rab. Terus Sa'bi. Sa'bi. Jadi semua orang, nama orang di sini mu'rab. Semua nama orang mu'rab. Mu'rab. Ya, kemudian nabi juga mu'rab. Dari al-muslim man salim al-muslimun. Muslimu mu'rab. Mu'rab. Terus muslimuna mu'rab. Mu'rab. Terus lisanihi. Lisan. Iya, lisan. Lisan mu'rab. Terus wayadi. Jadi, yadun mu'rab. Terus muhajiru. Al-muhajiru mu'rab. Terus naha. Nah, fi'il itu. Oh iya, fi'il. Ya. Isim maksur, Ustaz. Fi'il. Fi'il madi. Fi'il. Ya, fi'il madi. Fi'il madi. Nakis, Ustaz. Ya, fi'il nakis. Allah, Ustaz. Allah, mu'rab. Jadi kalau antum udah bisa membedakan yang mabni, otomatis isim-isim yang lain itu adalah mu'rab. Baik, jelas Ikhwan ya? Ya, ada yang ditanyakan? Kalau begitu
Anak kasih tugas, ya. Anak kasih tugas. Pisahkan saya isim mu'rab dan isim mabni dari surat Al-Fatihah. Itu tugasnya. Isim loh ya. Jangan fiil, jangan huruf. Isim mu'rab sama isim mabni dari surat Al-Fatihah dipisahkan. Apaan Ustaz? Kirim via Japri Ustaz ya? Ya. Nah, Ustaz. Isim mabninya apa, isim mu'rabnya apa, ya. Yang penting antum itu harus tahu mana isim mabni, selainnya itu pasti isim mu'rab. Itu. Awalnya antum tentukan dulu mana isim mabni, kenapa dia mabni. Nah, selainnya itu pasti dia mu'rab. Jadi yang mu'rab itu enggak ditanya alasannya, yang mabni yang ditanya alasan kenapa mabni. Karena mabni itu cabang, butuh alasan untuk menyatakan dia mabni. Adapun mu'rab itu asal, maka semua isim itu mu'rab asalnya. Enggak perlu ditanya alasan kenapa dia mu'rab. Baik, ada yang ditanyakan Ikhwan? Ada Ustaz. Mau nanya Ustaz. Silakan. Saya dulu Pak. Siapa ini? Agus Lim. Ya, silakan Pak Agus Lim. Tadi Pak Ronald ketika menyebutkan isim mabni, man di situ disebutnya isim mausul ya Ustaz ya? Ya, isim mausul, kata sambung. Bukan istifham ataupun isim syarat ya Ustaz ya? Kalau isim syarat itu konteksnya persyaratan. Kalau istifham itu konteksnya pertanyaan. Kalau isim mausul itu konteksnya menyambung dua kalimat. Qalal muslimu di sini kalimat, ya. Jumlah, ya Pak Guslim. Ya. Salimal muslimuna min lisani salimal muslimin ini jumlah juga. Ya. Jadi maknanya man di sini maknanya apa Ustaz? Siapa? Tetap siapa ya? Siapa? Ya tetap siapa? Hanya saja dia untuk membedakannya. Iya, kata sambung. Untuk membedakannya itu dari konteks. Dari konteks. Kalau dia konteksnya persyaratan, maka pasti itu adalah isim syarat. Kalau konteksnya pertanyaan, maka pasti isim istifham. Kalau konteksnya itu kata sambung, maka dia adalah isim mausul. Muslim adalah ya siapa yang selamat muslim-muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Orang yang, kalau diartikan yang itu berarti biasanya isim mausul. Muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Berarti man di situ isim mausul. Berbeda dengan man yajtahid yanjah. Ya. Ya, man yajtahid yanjah. Nah, ini kan persyaratannya. Syarat dari lulus itu apa? Sungguh-sungguh. Berarti man adalah isim syarat. Ya. Manillazi yahfazul Quran? Siapa yang menghafal Al-Quran? Nah, mannya berarti apa di sini? Istifham. Istifham. Jadi antum bisa pahami man itu istifham atau mausul atau syarat dari konteks kalimatnya, dari konteks kalimatnya. Ya. Ini masih agak bingung karena belum mengerti kalimatnya sih Ustaz. Si Pak sebenarnya intinya apa gitu kan, apa istifham atau syarat atau mausul itu intinya sering-sering latihan. Iya Ustaz. Sering-sering latihan analisa teks Arab itu butuh. Nah, jadi ini kita analisa ini teksnya mannya apa gitu. Kalau udah sering latihan maka nanti akan mudah atau akan dengan sendirinya bisa membedakan.
Jadi semuanya memang bermula dari pembiasaan sih. Jadi butuh pembiasaan. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Tadi yang asmaul af'al itu ada yang isim bermakna isim yang bermakna fi'il. Salah satunya itu kan alaika. Ya. Nah, tadi Ustadz menyebut alaika ini kan bisa berubah-ubah sesuai domirnya. Alaiki, alaihi, alaihu gitu. Berarti dia termasuk mu'rab ya Ustadz? Enggak. Tetap dia mabni. Oh gitu. Ya, tetap dia mabni. Perubahan itu tergantung. Jadi domirnya tetap hi gitu kan. Kalau antum membicarakan seorang laki-laki, tetap alaihi nggak akan berubah-ubah, tetap gitu. Berarti yang mabninya alainya itu ya Ustaz ya? Satu kata itu alaihi, alaika itu satu kata. Jadi dianggap satu kata. Jadi kan perubahannya itu bukan harokat apa istilahnya? Harokat akhir dari satu kata itu nggak akan berubah-ubah gitu loh, Pak Muslim. Jadi ketika kita membicarakan orang ketiga laki-laki, maka tetap lapasnya alaihi, nggak bisa yang lain gitu loh. Nggak bisa alaiha, alaihu gitu. Paham nggak? Paham Ustaz. Kalau yang misalnya konteksnya adalah mengajak satu orang laki-laki berbicara, maka tetap alaika lapasnya. Nggak mungkin alaiki, alaiku, nggak mungkin. Tetap alaika gitu. Iya. Itu yang membuat dia mabni. Insya Allah paham Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain? Tadi ya, Pak Ustaz. Pak Sikin ya? Iya Pak. Ya silakan. Mohon penjelasan Pak untuk mabni yang bermakna fil amr nih Pak. Yang satu tadi contoh yang dimisalkan ada haya dan dunaka. Ya. Itu sama-sama artinya nggak Pak Ustaz? Itu ambillah atau ambil? Hayya itu akbil, kemari. Kalau dunaka itu ambillah, beda. Oh beda ya? Ya. Kalau hayya itu akbil, kemarilah. Hayya ilaihina. Ya. Kemari. Hayya ala sholat, betul itu. Ya, hayya ala sholat, kemari kita dirikan sholat. Gitu. Terus satu lagi mengenai yang nomor yang mabninya yang untuk bermakna jorof ini kan artinya ada anifan itu artinya apa Ustaz ya? Anifan itu barusan. Oh barusan ya. Barusan. Dan karena ini kan di sini harusnya tidak masuk sini Pak Ustaz ya? Ya tidak masuk situ karena dia mu'rab. Baik. Jadi artinya barusan Pak Ustaz ya? Ya barusan. Ya, misalnya udah makan, akal tah. Jawabnya apa? Barusan saya makan. Akal tu anifan, gitu kan? Anfan ya. Anifan. Barusan saya pergi. Zahab tu anifan. Gitu. Oh ya Ustaz. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya. Ya. Syukron. Afwan. Ada lagi yang ditanyakan Iwan? Tadi Pak siapa tadi? Tuh. Nggak jadi. Bapak Tony. Nggak jadi, Tat. Udah paham, Tat. Insya Allah. Oh, baik. Udah ngerti. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini Iwan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke